Cina izinkan rakyat Malaysia, tapi tidak dengan rakyat Indonesia. Waduh, geng. Ada apa dengan Indonesia ini, geng? Apakah Indonesia memang dah tak boleh dipercaya lagi? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Tadi saya mendapatkan kiriman video yang berupa link suruh tengok dan kalau berkenan suruh mereaksi ataupun mengulas. Ini yang takjubnya, geng ya. Yang takjub ataupun judulnya, Cina izinkan rakyat Malaysia tapi tidak dengan rakyat Indonesia. Indonesia sudah tak dapat dipercaya, jauh beza dengan Malaysia. Sebab itu Cina tak beri izinkan kita. Wow, ini macam mana ini maksudnya, geng? Isinya juga macam mana ini, geng? Takutnya nanti semakin geram para netizen-netizen hanya tengok takjub ataupun judul dan juga thumbnail dari video ini. Biar kita sama-sama membuka hati, membuka mata, membuka pikiran, langsung kita simak saja videonya. Cina beri bebas visa untuk 160 lebih negara, Indonesia tak termasuk. Nah, negara tetangga kita kayak Malaysia dan Singapura itu tahun 2024 ini baru disahkan kalau mereka bebas visa. Sebelumnya terdapat sekitar 160 negara yang diberikan kebijakan bebas visa ini, termasuk negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Namun hingga saat ini Indonesia tak termasuk dalam daftar negara bebas visa di Cina. Zhang Hong, bagaimana untuk kita melihat antara keberkesanan dan juga kebaikan apabila pengecualian visa ini dilaksanakan kerajaan China kepada 6 negara termasuk Malaysia? Dan saya melihat ini memang sudah memperlihatkan hubungan yang sangat mesra antara China dengan Malaysia. Kita pun boleh lihat kalau selain Malaysia masih ada 5 negara lain, tapi semuanya merupakan negara Eropah yang maju. Hanya satu sahaja negara dari Asia Tenggara itu Malaysia. Jadi ini memperlihatkan hubungan kita begitu mesra dan cukup istimewa. Pemerintah Cina harus memastikan bahwa para wisatawan tidak membahayakan keamanan negara. Diketahui, Indonesia berada di peringkat kedua dalam The Global Organized Crime Index 2023, menandakan kalau tindak kriminal di Indonesia masih tinggi. Oke, subscribe dulu, geng ya. Ria Oktorina. Halo semuanya, Halo. saya Ria Oktorina. Oke. Dalam video kali ini, saya akan membahas kebijakan terbaru yang diambil oleh pemerintah Cina, yaitu pemberian fasilitas bebas visa bagi warga dari 54 negara, termasuk Malaysia. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian. Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang menerima kebijakan ini. Mari kita bahas lebih lanjut dengan detail dan teknis, agar kita semua bisa memahami inti dari kebijakan ini dan mengambil pelajaran positif dari langkah yang diambil oleh negara tetangga kita. Pemerintah menerapkan kebijakan transit bebas visa selama 240 jam atau 10 hari bagi warga negara pemilik paspor dari 54 negara. Informasi itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Kemenlu Cina, Lin Jian, kepada pers di Beijing pada Selasa 17 Desember 2024. Cina mendorong warga negara asing untuk menambahkan negeri tirai bambu ke dalam daftar perjalanan mereka. Misalnya, untuk mengunjungi warisan budaya utama Cina seperti tembok besar serta berbagai wisata alam. Lin menyebutkan sebanyak 21 pelabuhan masuk dan keluar telah ditambahkan untuk melayani transit bebas visa. Namun transit bebas visa ini tidak dapat dilakukan untuk bekerja, belajar, ataupun melakukan wawancara dengan tujuan peliputan jurnalistik maupun aktivitas-aktivitas lain yang memerlukan persetujuan sebelumnya. Sebanyak 54 negara mendapatkan fasilitas transit bebas visa selama 10 hari, yang 25 diantaranya merupakan negara visa Schengen.
Sementara ada 15 negara Eropa dan juga ditambah benua Amerika. Tidak ada Indonesia dalam kebijakan bebas visa ini. Cina beri bebas visa untuk 160 lebih negara, Indonesia tak termasuk. Cina kembali memperluas kebijakan bebas visa untuk 9 negara baru, termasuk Slovakia, Norwegia, Finlandia, Denmark, Islandia, Andorra, Monaco, Liechtenstein, dan Korea Selatan. Warga negara-negara tersebut dapat mendapatkan kebijakan bebas visa 15 hari. Sebelumnya, terdapat sekitar 160 negara yang diberikan kebijakan bebas visa ini, termasuk negara Asia Tenggara lain, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Namun, hingga saat ini, Indonesia tak termasuk dalam daftar negara bebas visa di Cina. Padahal, Indonesia dan Cina memiliki hubungan bilateral yang dapat dinilai baik. Pemerintah Cina sendiri menerapkan kebijakan bebas visa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Meski begitu, pemerintah Cina harus memastikan bahwa para wisatawan tidak membahayakan keamanan negara. Diketahui, Indonesia berada di peringkat kedua dalam The Global Organized Crime Index 2023, menandakan kalau tindak kriminal di Indonesia masih tinggi. Selain itu, faktor-faktor lain yang dapat menjadi alasan Cina belum memberikan bebas visa pada Indonesia adalah persyaratan timbal balik yang belum dapat terpenuhi dan pertimbangan politik lainnya. Bagaimana menurutmu? Akankah Indonesia mendapatkan bebas visa dari Cina dalam waktu yang akan datang? Everything about China. So, kalian tahu nggak kalau misalnya datang ke Cina itu kita butuh visa. Nah, ada beberapa negara di Asia actually yang bebas visa untuk datang ke China. Apa aja? Nah, ini dibagi menjadi 2 durasi bebas visa. Jadi yang pertama itu durasinya 30 hari. Ada 2 negara guys. Jadi yang pertama itu Thailand dan yang kedua itu Arab. Dan untuk periode satu lagi itu 15 hari, itu ada 4 negara guys. Jadi satu Brunei, yang kedua itu Singapura, yang ketiga Malaysia, dan yang keempat itu ada Jepang. Nah, negara tetangga kita kayak Malaysia dan Singapura itu tahun 2024 ini baru disahkan kalau mereka bebas visa. So even though only 15 days, tapi itu of course sudah cukup ya, kayaknya untuk travel dan without visa. That's very nice. Jadi kita doain aja semoga secepatnya juga bisa bebas visa buat orang Indonesia yang datang ke Cina ya. So see you next time. China melaksanakan dasar pengecualian visa sepihak bagi pemegang pasport biasa dari Malaysia dan 5 negara lain mulai 1 Disember 2023 hingga 30 November 2024. Negara lain itu termasuk Perancis, Jerman, Itali, Belanda dan Spanyol, dan ia menurut Xinhua memetik kenyataan Kementerian Luar China di media sosial. Sepanjang tempoh itu, pemegang pasport biasa dari 6 negara berkenaan boleh memasuki China tanpa visa untuk urusan perniagaan, pelancongan, melawat keluarga dan rakan serta transit tidak lebih dari 15 hari. Bagaimanapun, rakyat dari 6 negara itu yang tidak memenuhi syarat pengecualian visa masih perlu mendapatkan visa sebelum memasuki China, dan dasar ini antara lain bertujuan untuk menggalakkan pertukaran sesama rakyat. Dan untuk membincangkan lanjut perkara ini dan langkah yang diambil oleh China ini, bersama saya ketika ini ialah wartawan kumpulan media China Zhang Hong menerusi dalam talian ketika ini. Zhang Hong, bagaimana untuk kita melihat antara keberkesanan dan juga kebaikan apabila pengecualian visa ini dilaksanakan kerajaan China kepada 6 negara termasuk Malaysia? Terima kasih. Sebenarnya saya pun amat gembira ketika diberitahu tentang ini, ketika buat temu eksklusif dengan CPM Malaysia, iaitu Datuk Seri Fadilah di Beijing minggu depan. Dan setelah berita ini diumumkan secara rasmi di China, dan saya juga melihat masyarakat di sini memberi tumpuan cukup hangat terhadap berita tersebut. Bahkan sudah ada beberapa kawan sudah tanya kepada saya tentang agenda untuk melancong ke Malaysia. Dan saya melihat ini memang sudah memperlihatkan hubungan yang sangat mesra antara China dengan Malaysia. Kita pun boleh lihat kalau selain Malaysia masih ada 5 negara lain, tapi semuanya merupakan negara Eropah yang maju. Hanya satu sahaja negara dari Asia Tenggara, iaitu Malaysia. Jadi ini memperlihatkan hubungan kita begitu mesra dan cukup istimewa. Dan kita sudah menyaksikan pada tahun ini pertukaran peringkat tinggi antara kedua-dua negara kerap kali diadakan. Dan selepas itu pertukaran dalam bidang profesional macam pendidikan, perdagangan juga banyak.
Dan saya rasa sudah sampai waktu kita menyambut balik pelancong beramai-ramai dari pihak yang lain. Dan ini bukan sahaja kerana pelancongan ini merupakan satu industri yang akan menyumbang banyak kepada ekonomi kedua-dua negara kita, dan juga kerana kalau pertukaran antara kalangan rakyat ini memang merupakan kaedah yang paling berkesan untuk meningkatkan persefahaman dan persahabatan antara rakyat kedua-dua negara. Hubungan baik seperti yang dinyatakan oleh Zhang Hong tadi melibatkan pelbagai faktor penting, terutamanya berkaitan dengan pendidikan, perniagaan, pelancongan dan sebagainya. Tetapi seperti yang Zhang Hong katakan tadi, Malaysia antara negara di Asia yang diberikan pengecualian visa berbanding negara-negara Eropah yang lain. Dalam kebersamaan ini, Zhang Hong, kenapa China melihat kepada hubungan baik Malaysia ini, dan juga bagaimana untuk kita melihat kerjasama yang lebih baik selepas ini, terutamanya dari sudut ekonomi, pendidikan dan sebagainya? Ya, kalau hubungan kita sebenarnya selalu sangat akrab, dan kita pun boleh lihat kali ini kita boleh saling mengeluarkan visa kepada pelancong dari pihak lain. Ini tergantung kepada usaha kerajaan kedua-dua pihak, dan termasuk lawatan kali ini PM Malaysia ke China juga untuk mewujudkan hal ini. Dan tentang hal ini saya rasa akan membawa faedah kepada ramai penduduk-penduduk di China yang sekarang sudah berancang untuk melawat ke luar negara, dan juga amat baik kepada kawan-kawan di Malaysia kerana hari ini kebetulan di Beijing sudah turun sedikit salji, dan nanti musim salji akan datang. Saya pun di sini menjampu kawan-kawan di Malaysia boleh melawat ke sini untuk main salji, main ski atau meluncur ais di sini. Dan pada masa sama, semalam saya baca banyak komen-komen dari berita tersebut, dan ada ramai orang sudah katakan macam ada seorang netizen dari provinsi Guangdong di selatan China. Dia katakan Malaysia amat dekat dengan Guangdong, hanya 2-3 jam saja penerbangan pergi ke sana. Jadi dengan pengecualian visa, sebenarnya ini lebih mudah pergi ke KL berbanding datang ke Beijing. Dan tambah lagi kalau di KL selalu ada berbagai persembahan atau konsert antarabangsa yang berperingkat tinggi. Jadi ini menjadi satu daya tarikan yang sangat unik bagi mereka, yaitu mereka boleh menggunakan 2-3 jam saja pergi ke KL untuk inap semalam, untuk menonton macam persembahan atau konser di sana dan balik ke kampung. Saya rasa ini lebih seronok berbanding datang Beijing atau bandar-bandar lain di Beijing, sebab jaraknya dari selatan China ke Asia Tenggara lebih dekat. Cukup menarik apa yang Zhang Hong nyatakan tadi, apabila ada nilai dan juga pengecualian visa seperti ini, perkara-perkara lain sepertinya sektor pelancongan boleh ditingkatkan dalam masa yang sama, tak perlu lagi untuk fikir berkaitan dengan visa dan sebagainya. Baru-baru ini, China mengumumkan kebijakan transit bebas visa selama 240 jam atau setara dengan 10 hari. Kebijakan ini ditujukan bagi warga dari 54 negara yang memiliki paspor biasa. Langkah ini disampaikan secara resmi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, pada tanggal 17 Desember 2024 di Beijing. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menarik lebih banyak wisatawan asing agar mengunjungi negeri tirai bambu dan memperpanjang durasi kunjungan mereka. China sangat serius dalam mempromosikan warisan budayanya, seperti tembok besar China, serta keindahan alamnya yang tersebar di berbagai wilayah. Sebanyak 21 pelabuhan telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan transit bebas visa ini. Namun, kebijakan tersebut memiliki batasan tertentu. Fasilitas ini hanya berlaku bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan budaya China. Kegiatan seperti bekerja, belajar, peliputan jurnalistik, atau aktivitas lain yang membutuhkan izin khusus tidak termasuk dalam kebijakan ini. Yang perlu kita catat di sini adalah Indonesia tidak termasuk dalam daftar 54 negara yang menerima fasilitas ini. Dari sisi lain, terdapat 25 negara yang merupakan anggota visa Schengen, 15 negara dari Eropa lainnya, dan beberapa dari Amerika. Menariknya, China juga menerapkan kebijakan pengecualian visa sepihak bagi 6 negara, termasuk Malaysia, mulai dari tanggal 1 Desember 2023 hingga 30 November 2024. Selain Malaysia, negara-negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, Belanda,
dan Spanyol turut mendapatkan fasilitas pengecualian visa ini. Selama periode tersebut, warga dari ke-6 negara tersebut dapat memasuki Cina tanpa visa untuk keperluan kunjungan keluarga, bisnis, serta transit, dengan batas waktu maksimal 15 hari. Kebijakan ini menunjukkan hubungan yang sangat baik antara Cina dan Malaysia. Jika kita amati lebih lanjut, hanya Malaysia yang menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang menerima fasilitas pengecualian visa ini, sedangkan negara lainnya berasal dari Eropa yang memiliki perekonomian maju. Hal ini tentunya memperlihatkan kedekatan hubungan diplomatik dan kerjasama yang sangat erat antara kedua negara tersebut. Hubungan baik ini didukung oleh berbagai program pertukaran tingkat tinggi antara Cina dan Malaysia selama beberapa tahun terakhir, termasuk kunjungan resmi para pemimpin kedua negara. Selain itu, pertukaran budaya, pendidikan, dan perdagangan antara kedua negara juga terus meningkat. Bahkan, kebijakan pengecualian visa ini dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk mempererat kerjasama bilateral di masa depan. Bagi warga Malaysia, fasilitas ini tentunya akan memberikan keuntungan yang besar. Mereka bisa dengan mudah mengunjungi berbagai destinasi wisata di Cina, seperti Guangdong, yang hanya berjarak sekitar 3 jam penerbangan dari Malaysia. Selain itu, momen ini juga bisa dimanfaatkan untuk mempererat hubungan sosial antara masyarakat kedua negara, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pariwisata di kawasan. Namun, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana kita, sebagai bangsa Indonesia, bisa mengambil pelajaran dari kebijakan ini. Bukan berarti kita harus saling membandingkan atau merasa iri dengan negara lain, tetapi justru menjadikannya sebagai motivasi agar Indonesia ke depannya bisa menjalin hubungan internasional yang lebih baik. Kita perlu mengutamakan kerjasama yang saling menguntungkan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun budaya. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk melihat hal-hal positif yang dapat kita pelajari. Kita bisa memanfaatkan momen ini untuk terus memperbaiki diri dan mencari cara agar Indonesia juga bisa menjadi mitra yang lebih strategis bagi negara-negara lain. Langkah-langkah yang diambil oleh Cina menunjukkan betapa pentingnya membangun hubungan internasional yang erat dan saling menguntungkan. Akhir kata, mari kita jadikan pembahasan ini sebagai bahan renungan dan pelajaran untuk lebih mempererat persahabatan antar bangsa, bukan sebagai ajang untuk saling membandingkan apalagi bertengkar. Dari video ini saya tahu dan saya paham kenapa Indonesia itu tak diajak, kenapa malahan lebih percaya dengan Malaysia. Ini menurut saya ya selain dari ekonomi ya, semua itu berawal dari mentality rakyatnya, geng. Karena begitu banyak rakyat Indonesia yang pergi ke luar negara, memakai visa pelajar, memakai visa pelancong ataupun visa berkunjung, akan tetapi dia orang itu khianat. Sampai di sana bukannya menerapkan visa-visa tersebut, malahan untuk bekerja, untuk mencari uang. It's okay. Saya pun juga tak menyalahkan karena begitu susahnya mencari pekerjaan di Indonesia. Akan tetapi apa salahnya kalau kita itu mengikuti peraturan yang sudah diterapkan oleh negara yang kita tuju agar semuanya itu damai. Dan itu mungkin ya alasan salah satunya Cina itu lebih percaya dengan Malaysia daripada Indonesia. Mungkin salah satunya itu. Dan karena banyak datanya di negara Malaysia, Jepun, Taiwan, Korea, Hong Kong, dan lain-lainnya, antara data visa yang masuk dan keluar itu tak sesuai. Maka dari itu negara Cina sudah tak percaya lagi dengan Indonesia. Mungkin itu alasan salah satunya, mungkin ya, itu pendapat saya pribadi. Nah, kalau pendapat orang itu macam mana, kita di sini bukan membandingkan, bukan menjatuhkan, bukan menjelekkan, atau bukan hanya memuji, tapi kita di sini sharing, belajar bersama-sama, menambah pengetahuan dan juga wawasan. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Sekian, terima kasih dari video saya Zainal Story. Berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.